Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 9 April 2021 berjudul Mengalami Kuasa Kebangkitannya. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi, kalau Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya, artinya mengalami Yesus yang benar-benar bangkit itu. Karena mempercayai Yesus yang benar-benar bangkit, maka dia, Paulus, mengenal kuasa kebangkitannya. Kita pun demikian, saudara. Meskipun kita tidak pernah bertemu Yesus secara fisik dan tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kubur telah kosong dan Yesus bangkit, kita tidak boleh seperti Thomas yang tidak yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit dan bahkan berkata, "Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangan Tuhan dan ke dalam lambungnya." Pengalaman Thomas itu tentu bisa kita jadikan pelajaran. Agar apa? Agar kita bisa mempercayai bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Inilah yang akan melandasi kita dalam menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kuasa yang membangkitkan Yesus itu akan kita alami dalam hidup ini. Sayang sekali tidak banyak, bahkan kebanyakan orang tidak mempercayai bahwa Yesus benar-benar bangkit. Akibatnya, mereka tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Memang harus diakui, tidaklah mudah dan sederhana untuk meyakini Tuhan yang bangkit. Tidak mudah karena seperti saya katakan tadi, karena tidak melihatnya sendiri. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita harus mempercayainya. Itulah kenapa Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat." Yohanes 20 ayat 29. Ketika kita mempercayainya dan kita meyakini bahwa Dia yang bangkit itu berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dia hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita ini. Maka kita bisa menaruh pengharapan kepadanya dalam segala keadaan. Artinya, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan sulit, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan mendampingi kita, menyertai kita. Ketika Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman," itu konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku." Tuhan Yesus hidup dan hadir untuk melatih, mendidik, dan menjadi guru bagi kita.
Dalam keadaan sulit, kita harus percaya bahwa pendampingannya, penyertaannya ada dalam keadaan itu. Dia tidak pernah berhenti mengajar dan mendidik kita. Jadi, dengan mengerti akan hal ini, kita harusnya sadar kalau Tuhan senantiasa menyertai kita, tidak akan ada satu peristiwa atau masalah yang akan menjatuhkan kita. Ketika kita menghadapi masalah, yang kita lakukan bukan cepat-cepat mencari jalan keluar atau berharap masalahnya cepat selesai, melainkan terlebih dahulu berusaha mencari maksud Tuhan yang terkandung dalam masalah itu, tanpa rasa takut sedikit pun bahwa masalah itu akan membinasakan hidup kita. Kita tidak lagi akan berkata celaka ini, tetapi kita bisa berkata terima kasih untuk kebaikan ini Tuhan. Ya, begitu saudara. Karena memang sesungguhnya tidak ada yang namanya kecelakaan dalam kamus orang percaya. Bahkan yang sepertinya atau dipandang orang sebagai kecelakaan bisa menjadi sesuatu yang manis dan berharga bagi kita. Sebab Dia bukan Tuhan yang mati, Ia Tuhan yang hidup, hadir, dan menyertai kita. Kuasa kebangkitannya itulah yang bisa kita rasakan, yaitu dengan kehadiran Tuhan yang memberikan kita bimbingan, tuntunan, dan nasihat, agar kita bisa belajar dari Yesus dan hidup seperti hidup yang Dia jalani. Dengan hidup seperti hidup yang Dia jalani, maka kita akan mencapai ketaatan seperti ketaatannya. Dan karena ketaatan itu, kita tahu Ia dibangkitkan. Ibrani 5 ayat 7-9. Dengan demikian, kuasa kebangkitan serta pendampingannya atau penyertaannya yang sempurna akan terus membawa kita kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki, yaitu memiliki kesalehan atau ketaatan akan kehendak Bapa. Itulah kenapa kita harus benar-benar mengalami kuasa kebangkitannya. Percayalah saudara, walaupun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.